Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya di pagi hari ini kita dapat bersekutu melalui firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sesuai dengan yang tertulis dalam almanak kita, renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Tetapi saya akan membaca hingga ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang jahat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana Tuhan memilih para pelayan dan hamba-hambanya yang berasal dari golongan orang biasa dengan segala kekurangan mereka. Hal ini paling nyata dapat kita lihat dari 12 murid Yesus yang dipilihnya dari orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai, bahkan orang Zelot. Jika kita lihat perjalanan gereja dari zaman gereja mula-mula hingga saat ini, kita pun dapat menemukan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa yang berasal dari golongan orang biasa. Katakanlah Dr. Yel Nomensen, yang kita kenal dengan Rasul orang Batak. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tetapi Tuhan memakainya menjadi luar biasa. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang awalnya mengejar-ngejar jemaat Tuhan untuk ditangkap, tetapi kemudian menjadi yang paling gigih untuk mengejar jiwa-jiwa untuk dimenangkan oleh Kristus. Oleh karena itulah Paulus membagikan kepada jemaat di Korintus tentang rahasia panggilan Allah. Paulus menekankan bahwa panggilan Allah itu tidak tergantung pada siapa diri kita. Sama seperti keselamatan itu hanya berdasarkan kasih karunia Allah, bukan karena hasil usaha kita. Demikian Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus pasal 2 ayat 8. Demikian juga panggilan Tuhan itu didasarkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena keadaan kita. Justru banyak di antara kita yang dipanggil sewaktu kita masih bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang terpandang, dan bukan orang yang berhikmat. Tetapi ketika Allah memutuskan untuk memanggil kita dalam keadaan kita yang apa adanya, ada maksud dan tujuan dari Allah yang luar biasa, yaitu untuk menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai kita yang biasa-biasa itu untuk menjadi luar biasa ketika kita mau menerima panggilannya. Itulah yang ditekankan pada ayat 27 dan 28. Saudaraku, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan atau pemikiran dunia. Tuhan bisa mengubah seorang pencuri menjadi penginjil. Tuhan bisa mengubah seorang pembunuh menjadi hamba Tuhan, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh logika manusia. Dan ketika Tuhan melakukan itu, hal tersebut berarti bukan karena kecakapan atau kebaikan kita, maka Tuhan memilih kita. Tetapi kembali lagi ke prinsip sola gratia, yaitu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya.
Sehingga ketika suatu saat Tuhan mau untuk memanggil dan memakai kita, kita tidak boleh memegahkan diri kita di hadapan Allah, melainkan haruslah kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bisa baca ayat 29 dan ayat 31. Saudara kekasih, itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dengan pesan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan sesuatu yang tidak masuk di akal oleh dunia ini menjadi luar biasa dalam karya Tuhan. Saya mengajak kita pada hari ini untuk berserah diri kepada Tuhan, siapapun kita, apa dan bagaimanapun pergumulan kita saat ini, bahwa sesungguhnya Tuhan bisa memakai kita menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan lakukan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan janganlah mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita telah dipakai dengan luar biasa. Ingatlah bahwa segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kami yang manusia biasa, yang lemah, yang penuh dengan dosa, bisa menjadi luar biasa jika Tuhan mau memakai kami. Oleh sebab itu, berilah kami hati yang rela dan bersukacita untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami hari ini. Terlebih di akhir pekan ini, di dalam kami mempersiapkan hati kami untuk esok hari memuji dan memuliakan-Mu, kami mau menyerahkan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.